Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Anies Giri sedang on fire di 2 game terakhirnya. Tadi malam kembali membuat kemenangan penting atas Fabiano Caruana yang menjaga posisinya tetap menempel ketat Ian Nepo. Setelah juga Ian Nepo menang atas Wang Hao tadi malam. Berikut kawan klasemen sampai putaran ke-12 tadi malam. Dan tadi malam juga sudah dimulainya lagi seri kelima dari Chess Champion Tour. Jadi mungkin nanti siang atau nanti sore admin akan coba lanjut dengan ulasan partai di turnamen Chess Champion Tour ini. Untuk sekarang di pagi ini kita akan coba ulas permainan Caruana versus Anies Giri. Dan kita coba langsung saja ke atas papan. Di sini Anies Giri memegang hitam, Fabiano Caruana memegang putih. Mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas dengan pion C5 Sicilian Defense, kuda F3, pion E6. Pion D4 bermain dengan Sicilian terbuka atau open Sicilian, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda hitam F6, kuda putih C3, dan kuda hitam C6. Bentuk Sicilian seperti ini kawan masih memungkinkan untuk ditransposisi ke bentuk lainnya, seperti ke Taimanov, ke Sveshnikov, ataupun ke Scheveningen di langkah-langkah berikutnya. Banyak sekali kemungkinan atau variasi yang dimainkan oleh hitam. Dan di sini respon dari Caruana memainkan pion A3 di langkah ke-6-nya. Ini untuk mengantisipasi atau mengontrol petak B4 dari kemungkinan gajah petak gelap hitam untuk mengepin kuda putih. Gajah hitam berkembang ke E7, lanjut Anies Giri. Gajah putih ke E3. Anies Giri rokade di langkah ke-7-nya. Sekarang Fabi melanjutkan pengembangan gajah ke E2 dan pion D6 lanjut Anies Giri mentransposisi ke bentuk Scheveningen. Di langkah berikutnya balasan bagi putih yang cukup umum, memainkan menteri ke petak D2, menyiapkan untuk opsi rokade panjang atau rokade pendek, juga bisa memainkan langkah yang agresif dengan pion D6 dengan keres attack. Salah satu variasi atau cara untuk membongkar pertahanan Scheveningen di Sicilian Defense. Tapi Fabiano Caruana membuat langkah yang tak biasa, memainkan menterinya ke D3. Ini juga memberikan opsi bagi rajanya untuk persiapan rokade panjang ataupun nanti bisa memilih rokade pendek. Kita lihat saja respon dari Anies Giri di langkah berikutnya, memainkan gajahnya ke D7. Tidak seperti biasa memainkan pion A6 terlebih dahulu, nanti diikuti dengan langkah pion B5 dan menempatkan gajahnya di B7. Anies Giri memilih meletakkan gajahnya di peta D7. Dan sekarang pion F4 lanjut Caruana dibalas dengan pion E5 langsung membuka peta tengah. Keuntungan bermain dengan Scheveningen kawan, yaitu untuk mengimbangi permainan pion putih di petak pusat, hitam mempunyai keuntungan mendorong pion di lajur D ataupun di lajur E melihat respon dari langkah-langkah putih yang dibuat sebelumnya. Di sini dengan memainkan pion F4 langsung direspon dengan Anies Giri pion E5. Dan Fabiano melanjutkan dengan langkah kuda pukul kuda C6 dipukul balik menggunakan pion B, terbuka lajur B bagi petengnya untuk bisa dimanfaatkan di langkah berikutnya. Ini membuat Fabiano Caruana melakukan rokade pendek. Tentu sangat riskan untuk melakukan rokade panjang tadi kawan, mengingat lajur B sudah terbuka, bisa diisi oleh beteng, dan nantinya bisa diikuti raja atau maksud saya menteri ke sayap menteri untuk memberikan tekanan pada pertahanan raja putih yang melakukan rokade panjang. Di sini Anies Giri melanjutkan langkah pion E pukul pion F4 dipukul balik dengan gajah, dan Anies Giri melanjutkan gajah ke E6. Ini membuka akses bagi menteri serta gajahnya melindungi pion D6 dari ancaman menteri putih dan serta gajah putih tadi. Juga menempatkan gajah di peta E6 ini kawan untuk membackup pion yang ada di peta F7. Mengingat lajur F ini sudah terbuka bagi beteng putih memberikan tekanan pada pion F7 ini. Menteri putih bergeser ke G3. Tetap memberikan tekanan bagi pion D6. Juga kemungkinan gajah ditempatkan di peta H6 memberikan ancaman skakmat. Atau juga dengan menggeser menterinya tadi ke peta G3 ini, beteng dipersiapkan untuk digeser ke D1 untuk kembali memberikan tekanan bagi pion D6. Di sini Anies Giri melangkahkan kudanya ke peta D7.
mengosongkan peta F6 bagi gajahnya apabila gajah putih ditempatkan di peta H6. Tapi melangkahkan kuda ke peta D7 ini menutup akses bagi menteri membackup pion D6-nya. Pada posisi seperti ini tadi kawan, komputer merekomendasikan hitam memainkan pion H5. Mungkin putih merespon dengan langkah raja ke H1, pion bisa terus didorong maju ke H4. Tentu menteri putih tidak akan berani pukul pion ini kawan, nantinya kuda bisa bergerak pukul pion E4 untuk memberikan ancaman open serangan bagi menteri di peta H4 nanti. Inilah langkah atau variasi yang direkomendasikan oleh komputer. Anies Giri lebih memilih variasi langkah ke D7. Dan Fabiano Caruana tidak terburu-buru pukul pion D6. Apabila langkah ini yang dipilih oleh putih kawan, maka selanjutnya hitam akan membalas dengan menteri ke peta B6 skak. Setelah raja menghindar, gajah pukul gajah dipukul balik oleh menteri hitam akan pukul pion B2 dan menahan kuda atau mengancam kuda serta pion C2. Dengan variasi ini kawan, putih tidak mendapatkan keuntungan apapun. Mungkin karena itulah pada posisi seperti ini tadi, putih tidak langsung pukul pion D6, menggeser betengnya terlebih dahulu ke D1, memberikan tekanan lebih pada pion D6. Begitu juga dengan Anies Giri, tidak mencoba membackup pion D6-nya ini kawan, ataupun melakukan langkah variasi menteri ke peta B6 skak untuk mengincar pion B2. Karena pion ini saat ini sangat beracun kawan. Setelah raja putih bergeser atau diblokade dengan gajah di peta E3, menteri hitam tetap melakukan pukul pion B2, selanjutnya gajah ke D4 memberikan ancaman skakmat. Bila ditutup dengan gajah di peta F6 ataupun kuda di peta F6, gajah siap pukul balik dan nanti diikuti oleh beteng dan putih akan memenangkan satu perwira. Tapi jika ditutup oleh kuda di peta E5, selanjutnya beteng ke B1 mengancam menteri. Bila menteri pukul pion C2, beteng digeser kembali ke C1, menteri hanya bisa bergerak ke peta D2 dan berikutnya gajah ke E3, menteri hitam pun akan terjebak. Atau pada posisi seperti ini tadi, setelah beteng digeser ke B1, menteri pukul pion A3, selanjutnya kuda akan lompat ke D5, memberikan akses bagi pertukaran menteri kawan. Tapi jika hitam melanjutkan menteri pukul menteri, terlebih dahulu kuda pukul gajah di peta E7 dengan tempo skak setelah raja menghindar, dan putih akan memenangkan satu perwira. Jadi pada posisi seperti ini tadi, Anies Giri tidak menggeser menterinya ke peta B6, hanya menggeser betengnya ke E8. Dan Fabi merespon dengan langkah raja bergeser ke peta H1. Menghindari dari diagonal panas ini kawan yang bisa dimanfaatkan oleh menteri hitam atau para perwira hitam nantinya. Anies Giri melanjutkan dengan menggeser menterinya ke peta B8 untuk tetap mengontrol peta atau pion di D6 juga sekarang mengincar pion B2. Pion didorong maju ke B4, kuda hitam ke E5, pion B5 menantang pion putih. Langkah pion maju ke peta B5 ini untuk mengamankan peta D5 agar bisa diisi oleh kuda. Beteng hitam digeser ke C8, pion pukul pion, dipukul balik oleh beteng. Sekarang kuda lompat ke D5. Walau menurut engine kawan langkah kuda ke D5 ini merupakan langkah yang kurang akurat, tapi dari kacamata manusia kawan, langkah kuda ke peta D5 ini merupakan langkah yang cukup bagus, langkah atau peta yang cukup kuat bagi kuda. Kemungkinan hitam tidak akan mau menukarkan gajah petak terangnya dengan kuda di peta D5 ini. Anies Giri menggeser menterinya ke F8 melindungi gajahnya. Fabi mendorong pion C3 menghindari ancaman dari beteng hitam dan beteng A digeser ke C8 oleh Anies Giri. Kembali memberi tekanan pada pion C3. Mungkin di langkah berikutnya Anies Giri mungkin nekat melakukan pertukaran gajah dengan kudanya sehingga nanti dia bisa mendapatkan pion yang ada di C3 ini. Pion pun di backup oleh betengnya di C1. Kuda hitam lompat ke G6 mengancam gajah, gajah mundur ke D2. Sekarang gajah ke H4 mengancam menteri. Menteri bergeser ke peta E3 dan Anies Giri melanjutkan beteng ke C5.
Kembali ingin menukarkan gajah dengan kuda putih, nantinya hitam akan mendapatkan 1 pion. Diantisipasi oleh Fabi memainkan pion C4, pion H6 berencana mengancam menteri dengan gajah di peta G5. Menteri bergeser ke B3 terlebih dahulu. Gajah ke G5 menantang pertukaran gajah peta gelap. Gajah pukul gajah dipukul balik oleh pion. Sekarang menteri bergeser kembali ke G3 mengincar pion G5 serta pion D6. Kedua pion dilindungi oleh Anies kiri dengan menggeser menteri ke peta D8. Beteng C digeser ke D1. Gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion. Dan sekarang kuda lompat ke F4. Sekarang kuda hitam ini bagaikan monster di peta F4 kawan. Menukarkan beteng dengan kuda plus 1 pion masih rugi buat putih. Di sini putih atau Fabi menggeser menterinya ke F2, membackup gajahnya serta mengincar pion F7. Bila sekarang kuda hitam langsung pukul gajah ini kawan, menteri putih akan terlebih dahulu pukul pion F7 skak setelah raja pindah, menteri ke H5 skak dan mendapatkan kuda hitam kembali. Walaupun di langkah berikutnya hitam bisa saja melanjutkan pukul pion yang ada di C4 ini, tapi posisi putih masih sedikit lebih unggul daripada hitam. Karena di langkah berikutnya menteri bisa melanjutkan skak di peta E6. Setelah raja bergeser ke lajur H, beteng putih bisa naik ke baris ketiga, kemudian digeser kembali ke lajur H untuk memberikan ancaman skak kembali. Jadi pada posisi seperti ini tadi, Anies kiri tidak terburu-buru pukul gajah dengan kuda atau menukarkan kuda dengan gajah putih. Mempick up pion F7-nya terlebih dahulu dengan beteng naik ke C7 dan beteng naik ke D4 untuk membackup pion C4-nya. Menteri hitam bergeser ke E8 mengancam gajah. Gajah naik ke F3. Beteng pukul pion C4 dipukul balik oleh beteng putih, dipukul balik oleh beteng hitam. Sekarang Anies kiri unggul 1 pion, tapi tentu di langkah berikutnya menteri putih bisa pukul pion A7, tapi di langkah berikutnya Anies kiri juga akan mendapatkan pion A3 ini. Terlebih dahulu menggeser betengnya ke A4. Dan pada posisi langkah ke-35 ini kawan, Fabi sudah mendapatkan tekanan pada kontrol waktunya. Dia melangkahkan menterinya ke F2. Ini adalah langkah blunder dari Fabiano. Sebetulnya langkah menteri ke peta C7 merupakan langkah terbaik bagi menteri putih. Jika beteng hitam pukul pion A3 kawan, menteri bisa pukul pion D6 dan nanti akan diikuti dengan pion H4. Dan posisi putih pun akan baik-baik saja. Tapi Fabi pada posisi seperti ini tadi langsung melangkahkan menterinya ke F2. Beteng hitam pukul pion A3, lanjut Anies kiri unggul 1 pion atas Fabiano. Dan sekarang pion H4, langkah yang terlambat dari Fabiano Caruana dan ceritanya akan berbeda dari langkah atau variasi yang saya sebutkan tadi. Sekarang menteri hitam naik ke E5, mensentralisasi posisi menterinya. Pion pukul pion lanjut Fabi, dipukul balik oleh menteri hitam. Dan beteng digeser ke E1, memberikan ancaman skak di peta E8 yang mungkin nanti diikuti dengan langkah gajah ke peta E4. Beteng hitam mundur ke A8, gajah naik ke E4 untuk menghadang perlarian raja yang mungkin akan bergerak ke peta H7 dan berencana mungkin menggeser betengnya ke sayap menteri ke lajur C atau ke lajur B, nantinya akan memberikan ancaman skak mat di baris belakang. Beteng hitam naik ke A2 mengancam menteri atau mengorbankan diri. Ini adalah taktik defleksi kawan. Apabila menteri putih pukul beteng ini, selanjutnya menteri hitam akan ke H4 skak. Raja ke G1, menteri pukul beteng skak, raja ke H2, dan menteri pukul gajah. Dengan variasi ini saya rasa permainan sudah berakhir. Oleh karena itu Fabiano tidak tergoda pukul beteng hitam ini. Dia membuat ancamannya sendiri bagi Raja Hitam dengan menggeser betengnya ke B1, memberikan ancaman skak mat di peta B8, nantinya hanya bisa ditutup oleh menteri dan dipukul kembali oleh beteng skak mat. Beteng hitam pun turun kembali ke A8 dan beteng putih digeser kembali ke E1. Sekarang pion F5 mengancam gajah.
Ini juga untuk membuat atau membuka ruang bagi rajanya agar tidak ada masalah di baris belakangnya nanti. Gajah ditarik mundur ke B1, sekarang raja bergerak ke F7, beteng naik ke E3, dan Aniskiri menggeser betengnya ke H8 skak. Bila ditutup dengan beteng putih, kuda akan pukul beteng putih nantinya. Di sini raja putih bergeser ke G1. Tapi setelah kuda hitam pukul pion G2 ini kawan, Fabiano Caruana menyerah di langkah ke-45. Ancamannya jelas, kuda bersiap akan memberikan discover check dan juga posisinya mengancam beteng. Jika di sini menteri putih pukul kuda ini kawan, menteri hitam akan pukul beteng skak. Bila ditutup oleh menteri hitam ke C1 skak. Bila ditutup kembali, maka beteng ke H1 skak. Raja pukul beteng, menteri pukul menteri skak, dan permainan akan game over. Atau pada posisi ini, putih memilih menggeser betengnya ke G3. Menteri hitam akan ke C1 skak. Bila ditutup oleh menteri, beteng ke H1 skak. Raja pukul beteng, menteri pukul menteri skak, raja ke H2, dan hitam bisa saja melanjutkan pukul gajah ataupun melangkahkan kudanya ke H4. Masih saja kawan, dengan variasi ini permainan pun akan game over bagi putih. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi, saat Aniskiri pukul pion ini, Fabiano Caruana pun menyerah di langkah ke-45. Itulah kawan permainan kedua pemain di babak atau di putaran ke-12 tadi malam. Dengan kemenangan ini, Fabiano menempel ketat Ian Nepo di puncak klasemen. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di hari Minggu ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.